lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, ketemu lagi bersama kakak. Kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Khususnya kita belajar tentang yang termasuk benda atau yang bukan benda, itu yang kita pelajari. Nah, dalam kalian menggolongkan bahwa benda tersebut tergolong benda atau tidak, kalian harus tahu dulu definisi benda. Kemarin sudah kakak jelaskan. Benda ialah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau memiliki berat. Itu dia. Contoh misalnya benda itu seperti lemari, kemudian meja. Nah, yang bukan benda itu contohnya seperti cahaya matahari, cahaya lampu, kemudian suhu. Nah, itu tidak termasuk benda. Nah, baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sifat fisik benda. Jadi sifat fisik benda. Nah, pengelompokan sifat fisik benda itu dikelompokkan berdasarkan 3. Yang pertama yaitu warna, bentuk, dan kekuatan atau wujud atau ukuran. Nah, ini dia. Jadi nanti yang akan kita pelajarin itu hanya 3 poin aja. Yang pertama warna, kemudian bentuk, dan ukurannya. Nah, sedangkan kekuatan dan wujudnya ini tidak kita pelajarin karena ini hanya bersifat sifat fisik tambahan. Tapi sifat fisik dasarnya ada 3, yaitu warna. Hapus saya dulu. Jadi yang merupakan sifat fisiknya yang akan kita pelajari, yang pertama warna, ini yang dasar, kemudian bentuk dan ukurannya. Nah, yang pertama akan kita pelajarin itu ukuran. Nah, benda yang ada di sekeliling kita, misalnya di rumah kalian itu benda-bendanya, atau di sekolah benda-bendanya itu, dan di tempat lain itu, atau apakah di pasar, di supermarket. Nah, itu setiap bendanya itu akan berbeda-beda ukurannya. Nah, jadi benda yang ada di sekitar kita pasti akan berbeda ukurannya. Yang jelas ukurannya itu ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian ada tinggi, ini kurang tinggi, dan ada yang rendah. Nah, itu dia. Contoh di sini perhatikan. Nah, ini buku. Buku ini termasuk besar atau kecil. Nah, buku ini masih tergolong bentuk kecil. Nah, jadi kecil. Kemudian lemari. Ini lemari. Ini tergolong besar atau kecil? Ini tergolong besar. Kursi masih tergolong kecil. Kemudian ini ban motor ini masih tergolong kecil. Nah, yang besar itu seperti mobil. Contoh yang besar itu mobil. Kemudian pesawat itu juga tergolong besar. Kemudian kapal. Kemudian bus atau damri itu tergolong besar. Kemudian misalnya masjid,
tempat ibadah itu tergolong besar. Nah, itu benda-benda besar, benda-benda kecil, mungkin kalian bisa membedakannya. Ingat, kalau yang besar itu yang tidak mungkin bisa kalian bawa atau kalian pegang. Kalau yang benda besar ini kan tidak bisa dipegang, misal kalian ukur, kalian rangkul, itu tidak akan bisa. Nah, itu contoh. Nah, kalau benda tinggi rendah, contohnya tiang listrik itu tergolong tinggi. Nah, kalau yang rendah itu contohnya seperti kursi, itu tergolong rendah. Nah, itu dia untuk ukuran. Jadi sifat fisik yang pertama kita pelajarin ukuran, ini sudah kakak kasih penjelasannya. Nah, selanjutnya bentuk. Nah, benda di sekitar kita itu mempunyai beragam-ragam bentuk. Nah, perhatikan di sini nih bentuknya. Nah, yang jelas ini bentuknya bola ini adalah bentuk bulat. Nah, ini bentuk bulat. Kemudian ini bentuknya segitiga. Nah, ini bentuknya persegi panjang. Ini masih menyerupai segitiga. Jam ini menyerupai segitiga. Kemudian ini papan catur ini segi empat, maksudnya atau persegi sama aja. Jadi segi empat. Nah, kalau ini bentuknya tidak beraturan. Nah, ini bentuknya persegi panjang. Nah, ini ya. Jadi bentuk itu seperti ini nih. Nah, secara umumnya bentuk itu seperti ini. Paling tidak hampir menyerupai bentuk bangun datar. Nah, ini dia contoh. Nah, jadi setiap benda yang ada di sekitar rumah kalian itu bentuknya hampir menyerupai seperti ini. Nah, segitiga. Kemudian ada yang namanya persegi. Ini persegi, perhatikan bentuknya. Kemudian ada yang menyerupai jajaran genjang, ada. Kemudian trapesium yang menyerupai persegi panjang. Ini banyak contoh. Televisi ini persegi panjang. Nah, korkas. Nah, itu persegi panjang. Kemudian kadang-kadang meja ada juga berbentuk persegi panjang. Nah, ini kemudian lingkaran ini kadang-kadang meja, bola, kemudian piring, ada yang berbentuk bulat seperti lingkaran. Kemudian belah ketupat ini contohnya misalnya ya ketupat itu berbentuk seperti itu. Jadi banyak sekali yang agak menyerupai bentuk-bentuk bangun datar ini. Layang-layang. Nah, layang yang kalian main itu bentuknya seperti ini. Layang-layang namanya. Jadi yang jelas dasar-dasar bentuk itu hampir menyerupai seperti ini. Kadang-kadang ada juga bentuk itu misalnya persegi 5. Nah, seperti ini. Ini persegi 5 ada. Contoh misalnya gasing, orang buat gasing hampir mirip persegi 5. Ada persegi 6. Nah, persegi 6 gini ada. Nah, ini persegi 6, ini 5. Nah, jadi banyak sekali bentuknya. Kadang ada juga bentuk misalnya setengah lingkaran, separuh aja. Contohnya misalnya kadang kue-kue itu banyak. Kue pukis itu setengah lingkaran itu. Nah, itu. Jadi macam-macam bentuknya. Kadang-kadang misalnya bentuknya kue yang merupakan bulat seperti lingkaran itu, kue itu banyak seperti donat. Nah, donat itu bulat ya, walaupun tengahnya bolong tapi dia hampir menyerupai bulat. Nah, donat yang berbentuk itu. Kemudian bentuk segitiga itu misalnya kue lupis namanya. Nah, itu kadang-kadang sering dibuat orang berbentuk seperti ini dia, segitiga.
Nah, kemudian kalau yang bulat itu banyak kue. Nah, jadi bentuk itu sangat banyak sekali yang ada di lingkungan kalian. Tinggal kalian menentuin yang hampir mirip dengan bangun datar aja. Nah, itu yang akan kalian sampaikan dalam bentuk benda itu. Nah, selanjutnya warna benda di sekitar kita itu mempunyai warna beragam-ragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, sebelum kalian jawab ini, nah biasanya warna itu sering dipakai orang seperti ini. Jadi ada 3 warna. Warna yang pertama warnanya kadang-kadang yang namanya primer. Nah, mungkin kalian pernah dengar yang namanya warna primer. Primer itu warna pokok ada 3. Merah, kuning, hijau itu primer. Ada warna sekunder. Nah, warna sekunder ini gabungan dari warna primer ini, dan ada warna tertier. Tertier ini gabungan dari warna sekunder ini. Nah, jadi warna-warna ini nih banyak warnanya. Ini semuanya berasal dari campuran dari warna pokok ini, primer ini, warna pokok. Nah, contoh di sini misalnya warna tuh ini kakak kasih hanya sedikit, sebenarnya warna itu banyak. Merah. Nah, kemudian merah ada merah muda, pink namanya. Kemudian biru, nah biru muda. Dan ada juga disebut kadang biru tua. Nah, merah tua pun ada. Merah dari ini agak gelap, dia merah tua. Kemudian ini hijau muda, ada hijau tua, coklat, oranye, kuning, ini ada semua, abu-abu, hitam. Nah, ini dasar ini nih warna putih. Nah, itu jadi banyak warna. Nah, jadi macam-macam. Kadang warna itu mungkin kalian bisa cari sendiri, bermacam warna. Nah, jadi contoh warna di sini. Nah, dari gambar ini warnanya berarti tadi sudah kakak sebutkan. Nah, ini oke, tunggu dulu. Ini penghapus papan tulis ini kayu pemegangnya berwarna oranye. Sedangkan di bawah ini warna abu-abu. Nah, ini juga oranye. Ini warna ungu. Ini tengahnya kuning. Nah, ini warna biru muda. Biru muda. Biru muda. Nah, kalau ini abu-abu. Abu. Nah, jadi banyak sekali warna. Nanti kalian tinggal pelajarin warna-warna yang ada itu, yang tadi kakak kasih warna dasar itu kalian pelajari. Nah, jadi di buku kalian itu ada soal latihan seperti ini. Nah, perhatikan ada beberapa soal latihan akan kakak kasih ini biar kalian paham tentang materi ini. Contoh, bersama kelompokmu perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Jadi yang dituntut, nah ini nanti ini kelompok-kelompok. Nah, ini soalnya. Jadi ini dikasihnya kelompok, tabelnya di sebelah ini soalnya. Jadi di sini nanti kalian benda-benda di kelas kalian kelompokkan benda tersebut. Nah, kalian boleh mengelompokkan berdasarkan fisiknya. Yang pertama, ukuran, bentuk, atau warna. Jadi itu yang dalam tabel itu. Nah, nanti benda-benda ada di kelas kalian di sini. Tulislah alasan pengelompokan kamu lakukan. Jadi ada sini ada 3 kelompok. Kelompok 1 ini kalian mau mengelompokkan berdasarkan apa? Dari 3 fisik tadi. Fisik yang pertama tadi kan bentuk.
yang pertama bentuk. Misalnya umpama kalian mau mengelompokkan di nomor 1 ini bentuk. Nah, misalnya kalian mau mengelompokkan nomor 2 ini warna. Jadi pengelompokan yang kamu lakukan, alasan kelompok masing-masing ini apa? Alasannya di sini nomor 1 bentuk, nomor 2 misalnya warna. Nah, ini 2. 3 misalnya ukuran. Nah, 3 ini yang kalian mau ukuran yang kalian kasih, misal ukuran besar, umpama benda-benda besar. Nah, bentuknya ini misalnya bentuk persegi. Nah, kalian tulis alasannya. Ini bentuk persegi panjang, umpama persegi panjang. Nah, kalau warna ini silakan. Misalnya kalian mau mengelompokkan ini warna coklat. Nah, masukkan contoh di sini, misalnya yang bentuk persegi panjang itu meja itu persegi panjang. Dan habis meja persegi panjang, lemari. Nah, lemari bentuknya persegi panjang. Kemudian papan tulis. Nah, papan tulis juga persegi panjang. Nah, banyak sekali yang persegi panjang itu. Lihat misalnya pintu kelas kalian juga persegi panjang. Nah, kelompok kedua alasannya warna coklat. Yang warna coklat misalnya kalian lihat, biasanya rata-rata yang warna coklat tuh meja, kemudian bangku, bukan bangku, ini kursi maksud kakaknya, meja, kursi. Nah, itu biasanya dikasih warna-warna coklat. Nah, banyak lagi. Nah, kemudian ukuran besar, kelompok yang ketiga. Yang ukuran besar tuh biasanya misalnya tiang gawang, itu besar tuh, tiang gawang bola. Nah, tiang gawang, kemudian yang merupakan ukuran besar tuh misalnya meja pingpong. Nah, kemudian papan tulis itu masuk golong besar, papan tulis. Nah, itu dia. Jadi ini pengelompokannya ini. Di sini kalian bebas. Ini kan tuliskan alasan pengelompok yang kamu lakukan. Nah, kita kelompok ini kita buat alasannya apa. Nah, ini kalian bisa beda-beda. Bisa bentuk persegi atau segitiga, warnanya ini bisa berubah, ukurannya bisa misalnya ukuran kecil boleh. Nah, kemudian lanjut lagi ke latihan selanjutnya. Perhatikan, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik dan ciri benda. Nah, sekarang lengkapin tabel berikut ini. Jadi ini tabel ini sesuai dengan video yang kakak berikan. Ada 2 video. Yang pertama itu video yang pertama judulnya benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang video yang sekarang ini namanya benda digolongkan dalam bentuk sifat fisiknya. Jadi penggolongan benda berdasarkan sifat fisiknya. Ini videonya. Jadi video yang kemarin kakak buat yang benda-benda di sekitar kita, sama video sekarang pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya. Nah, ini dia diagramnya. Contoh, sini dituntut kalian harus mengisi apa yang telah kalian pelajarin tadi, video kakak yang kakak sebutkan tadi. Nah, yang pertama benda. Kemarin kakak jelaskan bahwa benda itu jenisnya ada 2 tergolong. Pertama benda hidup. Nah, benda hidup ini contohnya apa? Manusia. Nah, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan. Jadi ada 3 tergolong benda hidup. Kemudian yang kedua setelah benda hidup berarti benda mati. Ini benda mati. Benda mati.
Contoh apa benda mati? Kalau di kelas kalian tuh kursi, lemari, jam, pintu, nah, tas kalian, botol minuman kalian tuh benda mati. Nah, yang kedua ini jenisnya ya. Yang pertama jenis sudah kita pelajari. Nah, kemudian yang sekarang yang kita pelajari ini adalah video kita sekarang adalah sifat fisiknya. Nah, ukuran. Nah, yang pertama kalau sifat fisiknya ukuran tadi sudah kakak jelaskan. Ada ukuran yang besar, kecil, kemudian tinggi, rendah. Nah, itu dia. Nah, besar, kecil, tinggi, rendah, kemudian panjang atau pendek itu ukuran. Nah, kedua setelah ukuran bentuk. Ini bentuk. Nah, bentuknya tadi sudah kakak jelaskan, ada yang bentuk bulat seperti lingkaran, bentuk persegi, bentuk segitiga, setengah lingkaran, bentuk layang-layang. Nah, bentuk persegi, jadi banyak sekali bentuk. Baru yang ketiga sifat fisiknya warna. Nah, warna itu bermacam-macam, ada warna pokok atau primer, warna sekunder, warna tertier. Nah, itu banyak. Dia ada warna ungu, biru, biru muda, merah muda, kuning tua, kuning muda. Jadi semuanya ada warna. Benda itu bisa digolongkan dalam warna. Jadi kadang-kadang benda itu memang sudah berwarna dia. Ada yang warna yang kakak sebutkan tadi, warna putih, hitam. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga ciri. Nah, cirinya yaitu sudah kakak menjelaskan arti benda itu dia mempunyai massa dan mempunyai ruang. Nah, ruang itu dia. Oke. Nah, ini ada lagi contoh soal. Coba perhatikan. Tentukan bentuk. Nah, jadi 3 bentuknya, kemudian ukuran dan warna benda ini. Jadi ada 2 benda. Sengaja kakak kasih setiap benda ini berbeda. Nah, di sini nama benda ini sendal. Nah, sendal ini bentuknya bentuknya sembarangan, ini dibilang lingkaran tidak, persegi tidak, jadi bentuknya tidak beraturan. Dibentuk tidak beraturan, tidak beraturan. Nah, warnanya ini kayaknya warna coklat muda ini kayaknya. Nah, coklat muda. Bentuknya tidak beraturan, warna coklat muda. Dan ukuran, nah sendal ini tergolong ukuran kecil. Nah, ini gambar yang pertama. Gambar kedua. Bentuknya hampir menyerupai persegi panjang ini. Bentuknya persegi panjang. Persegi panjang. Nah, kemudian warnanya ini merah hati atau merah tua. Merah tua. Oke. Ukurannya berarti besar, tergolong besar. Oke, ini contoh lain lagi. Nah, tentukan bentuk dan ukuran serta warna benda ini. Nah, ini oke, ini bentuknya ini persegi panjang kecil ya kan, persegi ini. Persegi panjang, persegi panjang. Nah, bentuk kemudian ukurannya ini besar. Tiang listrik ini namanya besar. Nah, warnanya ini warna hitam. Nah, ini
Yang kedua, ini jam dinding ini bentuknya berarti lingkaran. Ukurannya kecil. Kemudian warnanya putih ada hitamnya. Jadi putih dan hitam. Nah, ini dia. Nah, inilah video kakak tentang benda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like,